Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat yang sedang melaksanakan ibadah puasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asatid Astatidah LPTQ Sekota Semarang atau Segajah Mungkur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga santriwan santriwati TPQ Segajah Mungkur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan bulan ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat sempat, sehingga dipertemukan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat ampunan ini. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam senantiasa kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa bimbingan keselamatan baik mulai di dunia sampai ke akhirat. Dengan kita mengikuti ajarannya, semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diketahui bersama, bulan ini merupakan bulan yang agung dan penuh berkah, sebab di bulan ini ampunan dan rahmat sangat mudah didapatkan. Begitu juga adanya bulan Ramadan membuat seluruh umat Islam diwajibkan berpuasa dengan tujuan menjadi pribadi yang bertakwa. Dijelaskan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan berpuasa atas diri kalian, sebagaimana telah diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Muslimin muslimat, syaimin syaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa, yaitu sahabat Salman Al-Farisi, sang pencari kebenaran sejati. Kisah Islamnya sahabat Salman Al-Farisi. Selama Salman Al-Farisi, seorang tokoh terkenal dalam sejarah Islam, memiliki perjalanan hidup yang penuh dengan pencarian akan kebenaran. Kisah hidupnya yang luar biasa ini menunjukkan bagaimana keimanan seseorang dapat membawanya melewati berbagai rintangan dan ujian untuk menemukan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Awal hidup mencari kebenaran, perjalanan menuju Islam, bertemu Nabi Muhammad. Awal hidupnya adalah Salman Al-Farisi lahir di Isfahan, yaitu Persia, dalam sebuah keluarga yang menganut agama Majusi. Agama Majusi adalah orang yang menyembah api. Ayahnya adalah seorang tokoh masyarakat yang ahli dalam pertanian, dan Salman sangat disayangi oleh orang tuanya. Namun Salman tidak diizinkan keluar rumah oleh ayahnya, yang ingin menjaganya dari pengaruh dunia luar. Salman bekerja sebagai penjaga api suci yang tidak boleh padam dalam agama Majusi.
Meskipun diisolasi dari dunia luar, Salman merasa ada yang kurang dalam agama yang dianutnya. Dia mencari kebenaran. Perubahan besar dalam hidup Salman dimulai ketika ia melewati sebuah gereja Nasrani saat sedang melakukan tugas. Di dalam gereja itu, ia melihat orang-orang yang sedang beribadah dengan khusyuk. Keindahan ibadah mereka menginspirasi Salman dan ia mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri. Lalu Salman menjadi tertarik pada agama Nasrani dan memutuskan untuk mempelajarinya lebih lanjut. Ia bertanya kepada orang-orang Nasrani tentang agama mereka dan menemukan kebaikan dalam ajaran mereka. Salman merasa bahwa agama Nasrani jauh lebih baik daripada agama Majus yang ia anut selama ini. Ketika Salman mengungkapkan minatnya pada agama Nasrani kepada ayahnya dengan tegas menolaknya. Namun Salman tidak bisa menghilangkan kerinduannya untuk memahami lebih dalam tentang kebenaran agama. Perjalanan menuju Islam. Salman terus mencari kebenaran dan akhirnya menemukan seseorang yang menceritakan tentang munculnya seorang nabi dari Arab. Orang ini memberikan deskripsi tentang tanda-tanda kenabian yang ada pada nabi tersebut. Salman merasa bahwa inilah kesempatan baginya untuk menemukan kebenaran sejati. Untuk mencapai Arab, Salman memberikan ternaknya sebagai imbalan kepada kelompok pedagang dari Bani Kalb. Namun mereka mengkhianatinya dan menjualnya sebagai budak kepada orang Yahudi. Salman kemudian bekerja untuk juragannya Yahudi tersebut. Suatu hari, salah seorang keponakan majikannya yang Yahudi itu yang datang dari Madinah menceritakan tentang seorang nabi yang muncul di Mekah. Salman merasa getir karena ia ingin tahu lebih banyak tentang nabi ini. Ketika ia berbicara tentang nabi tersebut, majikannya marah dan memukulnya. Salman kemudian pindah ke Madinah, tempat di mana Nabi Muhammad SAW telah berhijrah. Dia mencari nabi yang dijelaskan kepadanya oleh orang-orang yang datang dari Madinah. Bertemu Nabi Muhammad, Salman akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dia mengamati Nabi dengan cermat dan mencari tanda-tanda kenabian yang pernah dijelaskan kepadanya. Yang pertama adalah bila mana beliau Nabi Muhammad diberi sedekah, maka dia tidak menerimanya. Diterima namun tidak mau memakannya. Yang pertama ternyata sudah benar. Dan untuk yang kedua kalinya, yaitu bila mana beliau dikasih hadiah, maka dia mau menerimanya. Oleh karena itu Salman Al-Farisi dari bekerja di kebun itu dia mendapatkan kurma lalu dihadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu baginda mau memakannya dan membaginya kepada para sahabat-sahabatnya. Untuk yang ketiga kalinya, yaitu mencari ciri-ciri kenabiannya, yaitu dia mengamati di punggung atau di pundak Nabi Muhammad SAW di antara bahunya. Akhirnya dia melihat dan menemukan tanda-tanda kenabian yang telah diceritakan atau diberitahukan kepada orang, kepada Salman Al-Farisi. Lalu dia meyakininya. Tanda-tanda ketiga itu telah ditemukannya. Dan selanjutnya setelah dia yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang telah lama ia cari, lalu Salman Al-Farisi menceritakan kisahnya dan ia memeluk Islam. Perjalanannya mencari kebenaran sejati akhirnya berakhir dan ia memeluk dan memeluk agama Islam dan menemukan jalan kepada Allah melalui agama Islam. Kesimpulannya, kisah Salman Al-Farisi adalah kisah teladan tentang ketekunan dalam mencari kebenaran agama. Meskipun Salman menghadapi berbagai rintangan,
ujian dalam perjalanan, iman dan ketekunannya dalam mencari Allah membawanya kepada Nabi Muhammad SAW dan agama Islam. Kisahnya mengajarkan kita pentingnya mencari kebenaran dan ketekunan dalam iman kita, bahwa dalam menghadapi kesulitan, Salman Al-Farisi menjadi salah satu sahabat tercinta Nabi dan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan agama Islam. Mudah-mudahan kita dapat terinspirasi dari kisah beliau dan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin mendekatkan diri kepadanya, beribadah kepadanya, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarangnya. Dan semoga kelak kita diberikan akhir oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.